Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas tentang saham metal seperti itu. Dimana saham metal hari ini mengalami tekanan juga. Ada yang ditutup hijau dan ada yang ditutup merah kayak gitu. Seperti Inco. Tapi apakah menarik untuk Inco karena udah di harga bawah? Dan apakah menarik untuk Tins karena hari ini dia hijau seperti itu ya. Nanti kita bahas satu persatu. Dan sebelumnya kita bahas dulu adalah IHSG, di mana IHSG hari ini sempat naik yaitu di harga tertingginya 6.688 dan akhirnya dia balik lagi ke 6.659. Kalau kita lihat asing masih net buy dari tadi pagi sampai sesinya selesai, asing selalu net buy. Pembukaan aja asing udah net buy 5 billion seperti itu dan akhirnya ditutup di 536,69 billion kalau kita lihat ya. Makanya di sesi akhir IHSG sempat mengalami tekanan dan di turnover pun cuman ada 12 triliun seperti itu. Jadi bagaimana kondisi untuk IHSG besok ya, kalau kita lihat di sini hari ini IHSG hampir berbentuk hammer ya, lebih ke doji sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sini ada gap juga nih, ada gap ke sini juga ada gap. Jadi menurut saya masih perlu hati-hati untuk IHSG sendiri. Kalau kita lihat di sini, oh iya benar. Dia sempat ada ekor di bawah jadi belum berbentuk hammer, tapi menurut saya masih perlu diperhatikan juga. Karena masih ada gap yang di sini mungkin bisa nutup atau enggak ya, mungkin aja. Walaupun kalau kita lihat secara MACD dia udah menarik nih. MACD dia udah berbentuk golden cross. Apakah besok dia konfirmasi golden cross atau kembali lagi ke zona merahnya terlebih dahulu, ya kita lihat aja. Tapi lebih menariknya dia besok turun tapi disertai dengan volume yang kecil dan itu akan membentuk konfirmasi dari golden cross-nya itu sendiri. Seperti itu ya buat teman-teman ya, mungkin dia sekarang turun-turunnya mungkin bisa ke 6.650 di sekitaran itu aja. Jadi gitu dulu aja untuk IHSG hari ini. Kita bahas ke saham metalnya. Ya sebelumnya kita bahas juga nih, di metal juga nikel, timah itu mengalami penurunan di hari Jumat kemarin ya. Makanya wajar untuk naiknya agak berat di hari Senin ini. Seperti itu. Oh ya, buat teman-teman yang mau masuk ke grupnya belajar trading nanti bisa cek di kolom deskripsi. Insya Allah linknya aku kasih di situ. Gitu ya buat teman-teman, langsung aja ke pembahasan yang pertama. Di pembahasan pertama ada saham Medka, di mana Medka hari ini mengalami kenaikan 1,08%. Hari ini asing net buy 18 billion. Kalau kita lihat pembelian paling banyak CC, ZP, BK, dan penjualan paling banyak PD dan juga YP. Kalau kita lihat masih diakumulasi nih, CC akumulasi lebih banyak daripada PD jualan. Ya menurutku hari ini bagus banget sih CC, ZP, BK yang jualan retail-retail, PD dan juga YP. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesia untuk beberapa hari terakhir ini memang saham Medka diakumulasi sama asing kayak gitu. Makanya di 1 hari dan 5 hari dia udah mulai akumulasi. Walaupun secara keseluruhan dia masih distribusi kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk kenapa Antam di Medka, dia kemarin sempat turun yang cukup dalam dan ternyata di bawah turun di sini jebol dari area uptrend dia. Jebol dari area uptrend dan sekarang dia berusaha masuk kembali, tapi ternyata sampai resistnya sini dipentokin terus turun lagi seperti itu. Ya kalau mau aman memang dia harus masuk lagi ke zona ini, ke zona uptrend dia. Kalau enggak mungkin dia ada dua kemungkinan, bisa sideways atau bisa turun seperti itu. Kalau turun dia menguji ke 3.500 di sini. Dia menguji 3.500. Kalau 3.500 jebol ya dia bakal kembali ke area support di sini. Tapi ya kemungkinan terbesar karena kalau kita lihat tadi asing mulai net buy, kemungkinan besar lebih ke sideways kalau seumpama tidak masuk ke area sini. Walaupun kalau kita lihat hari ini volume cukup kecil kenaikan, hari ini kenaikan tapi volume cukup kecil. Itu menyebabkan MACD tajam menuju ke bawah dan bar chart di bawah 0 juga semakin tajam di sini kalau kita lihat. Jadi gitu untuk saham Medka ya, kalau mau beli saat ini mungkin belum menarik. Menarik kalau teman-teman bisa buy on breakout atau teman-teman lebih baik wait and see daripada nanti di bawah sideways atau di bawah turun kayak gitu.
Walaupun kalau kita lihat memang asing udah mulai net buy seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang suka colong-colong start ya silahkan aja. Tapi perlu diingat resikonya jelas lebih besar. Seperti itu untuk saham Medka. Langsung ke saham kedua. Kita hapus dulu Telegramnya, ganggu banget. Di saham kedua ada TINS, di mana TINS hari ini naik 10 poin atau 0,64%. Asing net buy 245,47 juta rupiah. Pembelian paling banyak PBB, penjualan paling banyak AG. Kalau kita lihat berarti di sini akumulasi. BB akumulasi 1,2 juta lembar saham dan AG distribusi 839.000 lembar saham. Kalau kita lihat, menurut saya TINS mau mulai menarik, di mana BB biasanya kalau seumpama suatu saham kedatangan BB itu menurutku bakal mulai menarik, dimana biasanya BB kalau beli tipenya BB itu adalah dia suka HK kayak gitu, tapi kebalikannya kalau seumpama dia jualan suka haki. Jadi perlu diperhatikan buat teman-teman kalau seumpama di sahamnya teman-teman itu kedatangan BB. Tapi yang jelas untuk sekarang karena kode broker ditiadakan atau tidak diperlihatkan sebelum pukul 6 sore seperti itu, ya mungkin teman-teman tidak bisa melihat kayak gitu. Apakah di dalamnya BB akumulasi ataukah BB jualan. Seperti itu. Kalau kita lihat juga di sahamnya TINS, dari data saham Indonesia dia juga mulai diakumulasi. Tapi secara 5 hari dan 10 hari memang dia masih distribusi. Secara keseluruhan TINS memang masih diakumulasi sama asing kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk TINS juga dia masih berada di area-area support nih. Dari kemarin dia bermain di area-area support. Ya, apakah dia akan jebol support ataukah akan naik ke area atas support kembali nih. Tapi kalau teman-teman mau ya batasnya di support ini teman-teman. Batasnya di support. Kalau teman-teman mau mentoleransi ya batas toleransinya cuma sampai sini aja. Kalau seumpama 1530 jebol, cut loss aja dulu. Kalau teman-teman nggak mau ya arahnya ke 1500, tapi memang jauh banget sih kalau seumpama kita nungguin di 1500. Kalau kita lihat nih di sini kalau beli di area sekarang ke 1500 sekitar 4%. Naiknya ya mungkin kalau seumpama jebol dari 1575 dia bisa ke arah-arah sini aja. Ke arah sini 5%, ke arah atas lagi 8%. Berarti perbandingannya masih 1:1 kalau ke area taking profit yang pertama dan cut loss yang ke sini 1:1. Jadi menurutku ya masih belum menarik lah, kecuali ada sentimen-sentimen yang menarik kembali di sahamnya TINS. Karena kalau kita lihat di Windows Tracing kali ini juga ya biasa-biasa aja sih. Kalau teman-teman tidak memilih dengan saham yang tepat ya teman-teman bakal ke situ-situ aja. Tapi kalau teman-teman memilih saham yang tepat ya selamat buat teman-teman yang waktu itu juga di grupnya belajar trading udah ikut dari dari mesin. Mana sih mesinnya? Sebentar, mesin terakhir kali kita rekomendasikan buat teman-teman juga di harga 480 kayak gitu. Mesin mana nih mesin nih? Ya intinya adalah ya. Nanti bisa, nah ini dia mesin tanggal 22 November di 480. Nih di 480 dan sekarang mesin di area berapa? Mesin di area 1360. Ya kalau teman-teman masih pegang ya berarti teman-teman masih merasakan di bulan November ini adanya Windows Tracing. Karena saya juga udah buat video sebelumnya. Bakal ada Santarelli di sahamnya MNC Group seperti itu, seperti biasa. Tapi tinggal teman-teman pilih apa yang bakal menjadi Santarelli di sahamnya MNC Group. Seperti itu. Lanjut aja ke saham berikutnya. Sebentar, kita ulik dulu hari ini. Volume ya tidak terlalu tinggi juga walaupun dialami kenaikan, tapi lumayan untuk mengangkat bar chart. Jadi bar chart di bawah 0 mulai naik atau mulai menipis di sini ya. Kalau kita lihat juga MACD mulai melandai. Ya semoga aja
memang dikonfirmasi nih di area 1575 biar menjadi golden cross, lalu naik ke area tadi di area sini, mana nih, di area 1640 1650, di area-area situ. Jadi perbandingan ke bawah dan ke atas seperti tadi teman-teman lihat 1:1 seperti itu. Kalau kita lanjut ke saham keempat, yaitu ada Antam, di mana Antam sempat hijau hari ini, tapi akhirnya di penutupan ditutup di previous close di 2320. Kalau kita lihat asing net sell 3,96 billion, pembelian paling banyak PD dan juga BB, penjualan paling banyak YP dan juga DX. Kalau kita lihat ini masih akumulasi nih. PD beli 3,2 juta lembar saham, YP jualan 2,2 juta lembar saham, dan juga ada BB di sini. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesia untuk Antam sendiri, dia juga masih didistribusi di beberapa minggu ini untuk asingnya. Kalau kita lihat memang di 20 hari ini asing masih net buy atau masih akumulasi kayak gitu. Kalau kita lihat secara teknikalnya, ya sebenarnya paling enak waktu itu udah kita bilang di sini di 2500 sekian, di 2200 sekian, maaf, di 2200 sekian. Di sini ya bisa nyicil beli lah ya kalau seumpama nggak dikasih nanti ke 2200, karena juga berat juga kalau harus ke 2200 lagi. Dan ternyata bener di bawah naik, ya sebenarnya cukup lumayan di sini. Rentan harganya kalau semua beli di sini aja deh, biar nggak muluk-muluk gitu kan. Nih beli di sini sampai ke arah penutupan sekarang. Ya udah sekitar 3% lah ya. 2,5% udah lumayan. Tapi memang menurutku Antam nggak bisa terlalu gaspol kayak tahun lalu gitu kan. Dimana tahun lalu memang ada sentimen yang menarik, yaitu Tesla. Tapi untuk sekarang ini mungkin belum ada sentimen yang menarik. Apalagi di IHSG dan juga di bursa lainnya dikendalakan dengan adanya berita-berita yang neko-neko di Amerika. Fed juga mau menentukan tapering, belum jadi-jadi kayak gitu. Jadi makanya untuk IHSG mau naik ya masih agak berat seperti itu. Kalau kita lihat bar chart di bawah 0 mulai menipis, tapi MACD kalau kita lihat masih menuju ke arah bawah, masih menukik ke bawah. Jadi masih perlu berhati-hati ya. Mending kalau teman-teman baru mau beli sekarang, tunggu aja di 2300, nyicil yang pertama, nanti kalau jebol nyicil lagi di 2250. Kalau seumpama masuk lagi ke 2210, nyicil yang ketiga. Kalau seumpama 2190 dia jebol, ya cut loss aja dulu. Itu solusi yang paling enak, strategi yang paling enak buat di sahamnya Antam kayak gitu. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham terakhir ada Inco, di mana Inco hari ini ditutup merah, di mana dia minus 1,26%. Asing kalau kita lihat net sell 2,10 billion, pembelian paling banyak GU, penjualan paling banyak CC. Kalau kita lihat ya dia masih didistribusi hari ini. Kalau kita lihat juga nih selama 1 bulan, YU akumulasi, PD akumulasi, OD akumulasi. Kalau kita lihat di sini YU akumulasi, PD akumulasi, dan OD di paling belakang sendiri ada akumulasi, tapi CS dia distribusi. Ya jadi masih secara keseluruhan bandarmologinya masih oke sih sebenarnya untuk si Inco sendiri. Tapi memang tadi CC dia masih buang-buang sahamnya kayak gitu, dan jumlahnya juga cukup banyak buangnya, 1,6 juta lembar saham. Kalau kita lihat menggunakan data saham Indonesianya untuk Inco sendiri, dia masih didistribusi baik secara sehari maupun secara beberapa hari. Kalau kita lihat juga secara teknikalnya, sebenarnya secara teknikal dia udah sampai di titik support di 4.700. Nih 4.700 dia masih berada di area sideways di sini. Masih sini. Kalau seumpama besok 4.700 jebol, ya arah dia 4.500. Tapi kalau seumpama besok jebol, saya mending wait and see dulu aja. Kecuali kalau dia breakout ke area sini, ke area 4.800 aja dia udah masuk breakout. Dia mungkin bisa nutup gap ke sini, bisa nutup gap di, ini udah ditutup. Ya jadi ada tutup gap di sini. Mungkin masuk ke 4.800, 4.900 dulu, itu masih sangat memungkinkan untuk Inco sendiri. Kalau kita lihat nih di sini
Dia nutup gapnya juga cantik banget yang di atas, yang di sini nih, yang di sini nutup gapnya cuman dia nutup sekali seret naik langsung turun, membuat hammer ke bawah, jarum suntiknya panjang dan itu udah nggak naik lagi. Cantik banget bandarnya maininya. Psikologisnya seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat hari ini dia turun dengan hammer bearish seperti itu. Kalau kita lihat di sini juga volume cukup lumayan, makanya hari ini harusnya MACD kalau sama Inco naik disertai dengan volume yang besar dia bakalan golden cross. Ternyata harus tertunda terlebih dahulu dan hari ini bar chart di bawah 0 semakin tajam. Dan MACD juga menuju ke arah bawah seperti itu. Ya semoga aja di Inco sendiri dia tidak jebol dari area 4.700. Seperti itu ya buat teman-teman. Gitu dulu aja mungkin buat video kali ini. Jangan lupa buat teman-teman kalau video ini dan rekomendasi-rekomendasi yang ada di grup semuanya bersifat disclaimer on. Jadi kita tidak punya tanggungan kalau sama teman-teman cut loss atau teman-teman untung kayak gitu ya. Semua tergantung dari teman-teman kembali. Makanya saya ngewanti-wanti sebelum teman-teman membeli rekomendasi dari kami atau mengikuti video ini, teman-teman juga analisa terlebih dahulu. Kita comparekan lah antara analisa kita dengan analisa teman-teman. Gitu dulu aja ya buat teman-teman. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman yang belum beli ataupun yang sudah beli. Gitu ya. Semoga Windows dressing ini bisa dirasakan oleh teman-teman kita semua. Dan jangan lupa tetap berdoa dan minta petunjuk kepada yang kuasa. Gitu dulu aja buat teman-teman. See you next time. Bye.